Kafe merupakan destinasi bagi masyarakat untuk mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Salah satu alasannya yaitu karena atmosfer kafe yang nyaman. Hal ini selaras dengan pengamatan yang telah kami lakukan terhadap dua subjek yaitu YR dan NR. YR dapat menghabiskan kurang lebih 4 jam saat mengerjakan tugas di kafe, dan NR dapat menghabiskan kurang lebih 5 hingga 10 jam saat mengerjakan tugas di kafe. Nah, alasan mereka berdua ini kurang lebih sama, yaitu saat mengerjakan tugas di kafe, mereka merasa lebih nyaman dan merasa lebih fokus karena lingkungannya kondusif. Nah, hasil dari pengamatan kami ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana jenis lingkungan yang berkorelasi terhadap fokus saat mengerjakan tugas. Nah, setelah kami mengetahui bagaimana lingkungan yang mendukung fokus saat mengerjakan tugas, kami ingin memberikan rekomendasi lingkungan yang akan mendukung fokus individu saat mengerjakan tugas. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan dan juga tujuan dari penelitian. Nah, rumusan masalah kami itu ada dua. Yang pertama adalah apakah terdapat hubungan antara lingkungan dengan tingkat kefokusan ketika mengerjakan tugas. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan jenis lingkungan, misalnya tenang atau bising, berpengaruh kepada tingkat kefokusan ketika mengerjakan tugas. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah menganalisis hubungan antara lingkungan dan tingkat kefokusan ketika mengerjakan tugas. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi jenis lingkungan yang memiliki korelasi yang paling kuat dengan kefokusan ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi jenis lingkungan yang cocok untuk mengerjakan tugas berdasarkan temuan penelitian. Bibliografi. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi hubungan antara lingkungan dengan tingkat kefokusan ketika mengerjakan tugas. Eviantara tahun 2022 mengidentifikasi adanya pengaruh signifikan ke arah positif antara lingkungan belajar dan konsentrasi belajar pada mahasiswa. Semakin teratur lingkungan belajar, semakin tinggi konsentrasi yang dimiliki mahasiswa, dengan sampel penelitian yaitu Sekolah Tinggi Teologi Evata Salatiga. Selanjutnya, Nakma Usolihah et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa fasilitas kafe seperti wifi berkecepatan tinggi serta ruang ber-AC yang bersih dan tenang dapat membuat proses belajar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu Rorong SK tahun 2016 menemukan bahwa lingkungan kerja fisik seperti pencahayaan, suhu, kualitas udara, kenyamanan, tingkat kebisingan, fleksibilitas, dan furnitur meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Baik, masuk ke hipotesis penelitian, di mana penelitian ini kami lakukan untuk menguji hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan dengan tingkat kefokusan individu saat mengerjakan tugas menggunakan laptop, serta lingkungan berkorelasi positif dengan kefokusan individu, yakni semakin tinggi atau bagus tingkat lingkungan, maka tingkat kefokusan semakin tinggi. Hanaul di sini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara lingkungan dengan fokus belajar, sedangkan H1 di sini dinyatakan bahwa ada hubungan antara lingkungan dengan fokus belajar. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai variabel penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Yang pertama ada variabel terikat atau dependen, yaitu kefokusan, di mana kefokusan sendiri dapat didefinisikan sebagai perilaku yang kerap dikaitkan dengan perhatian dan konsentrasi individu untuk mengerjakan tugas atau rangsangan tertentu di lingkungan mereka. Fokus juga merupakan aspek yang berkorelasi dengan niat perilaku, di mana fokus berperan dalam menjembatani kesenjangan antara niat dan perilaku yang sebenarnya. Yang kedua ada variabel bebas atau independen, yaitu lingkungan. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai partisipan aktif dalam membentuk persepsi dan tingkah laku individu, seperti halnya lingkungan yang membawa dampak pada kinerja dan hasil. Misalnya seperti penelitian kami yang menunjukkan bahwa fokus yang kuat dapat meningkatkan kinerja tugas dengan memfasilitasi pemrosesan informasi yang lebih baik. Dan berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi yang kami ambil untuk menjadi acuan dalam pembuatan laporan ini. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.